I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randamas Kornikova dengan NIM 20376GSD 0272, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7 dari kampus STKIP Pelita Nusantara Buton. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Juflin Alim, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menerapkan beberapa model pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, Discovery Learning, yang kedua, Inquiry Basic Learning, dan yang ketiga, Problem Basic Learning, yang keempat, Project Basic Learning. Yang pertama, ada model pembelajaran Discovery Learning. Pembelajaran Discovery Learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Penerapan dari langkah-langkah Discovery Learning yaitu: Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membaca doa. Doa dimulai, doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang iklan. Ada yang tahu iklan itu apa? Ya, baik. Jadi iklan adalah salah satu media promosi kepada masyarakat, baik barang maupun jasa. Bagaimana sih kita mengetahui iklan itu seperti apa? Ya, jadi iklan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, iklan memakai kalimat persuasif. Ya, jadi kalimat persuasif itu kalimat yang membujuk. Yang kedua, memakai gambar-gambar yang menarik. Yang ketiga yaitu memakai kalimat slogan. Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Baik, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Gimana adik-adik? Apakah sudah bisa membedakan mana iklan pada koran, majalah, poster, televisi, radio, dan radio? Ya, baik. Jika kalian sudah paham dan bisa membedakan, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD, kemudian kalian isi ya. Waktu pengerjaan soal telah habis. Jadi sekarang kalian diskusikan kembali kepada teman kelompoknya masing-masing tentang hasil jawaban yang telah diisi. Apakah sudah benar? Kalau belum, silahkan diperbaiki. Kemudian kalian persiapkan diri untuk mempresentasikannya di depan kelas. Baik adik-adik, waktu diskusi telah habis. Ibu mau setiap kelompok mempresentasikannya di depan. Kepada kelompok 1, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, baik. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, pertemuan kali ini cukup sekian. Ibu harap kalian sudah paham apa itu iklan, bagaimana ciri-cirinya, jenisnya, berdasarkan media itu apa saja. Media cetak itu, iklan itu kita jumpai di mana saja, dan iklan pada media elektronik itu kita jumpai di mana saja ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada model pembelajaran Inquiry Basic Learning.
Inquiry Basic Learning merupakan cara yang dapat digunakan guru untuk menjelajahi rasa ingin tahu peserta didik dalam menjelajahi sumber sampai akar-akar yang dapat dijadikan penambah wawasan sebagai jawaban dari suatu masalah dengan mengajak peserta didik terjun langsung ke lokasi. Penerapan dari langkah-langkah model pembelajaran Inquiry Basic Learning sebagai berikut. Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan merupakan gaya bahasa yang bertentangan dengan prinsip penyusun komposisi. Idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Contohnya yaitu kambing hitam. Kambing hitam itu apakah kambing yang berwarna hitam? Iya, bukannya. Jadi kambing hitam itu mengandung arti bahwa orang yang menanggung kesalahan yang tidak diperbuat. Ciri-ciri ungkapan terdiri dari 4. Yang pertama terdiri dari 2 kata atau lebih. Yang kedua, susunan kata-katanya tetap. Yang ketiga, makna kata-katanya sudah hilang. Keempat, mengandung makna kiasan. Contoh kata ungkapan. Ada beberapa contoh kata ungkapan. Itu yang pertama, adu mulut. Adu mulut itu artinya apa? Bertengkar. Iya betul, adu mulut artinya bertengkar. Kemudian yang kedua, anak buah. Anak buah itu artinya anggota. Ya betul. Yang ketiga, anak emas artinya anak kesayangan. Ya, jadi itu contoh-contohnya ya. Kalau sudah dipahami, sekarang ibu akan membagikan LKPD, tapi dikerjakannya masing-masing ya, tidak boleh menyontek. Ya, tidak boleh menyontek ya. Sudah dapat semuanya? Ya, jadi silahkan lihat kertasnya masing-masing. Di situ ada beberapa kata ungkapan dan artinya. Jadi kalian tinggal mencocokkan di mana arti dari kata ungkapan tersebut. Apa ada yang belum dimengerti atau yang belum dipahami? Silahkan bertanya jika belum dimengerti. Oh, sudah selesai. Oke, baik. Jika semuanya sudah selesai, mari kita menjawab bersama soal-soal yang telah kalian isi. Soal yang pertama yaitu kata ungkapan kapal dingin artinya jahanam atau sadar. Yang kedua, kepala batu keras kepala ya, disalah ya, kalau disalah kan baik ya. Yang ketiga, besar kepala itu artinya sombong. Yang keempat, naik pitam artinya marah, dan keberanian artinya bosi. Jika ada yang salah dari jawabannya, silahkan diperbaiki agar mudah dipelajari nantinya ya. Ada yang ingin menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, silahkan. Ya betul, jadi kesimpulannya kita telah mempelajari beberapa kata hiasan. Jadi kalian sudah mengetahui beberapa kata hiasannya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran ketiga yaitu model pembelajaran problem basic learning. Model pembelajaran problem basic learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Penerapan dari langkah-langkah model pembelajaran problem basic learning sebagai berikut. Assalamualaikum adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang percakapan atau dialog. Percakapan atau dialog adalah penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan, baik lisan maupun tulisan. Ciri-ciri yang pertama, melibatkan dua tokoh atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, ada tanya jawab di antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam dialog.
Yang ketiga, dialog bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, membahas suatu topik. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti. Yang keenam, saling mendengarkan. Di sini Ibu akan memberikan contoh percakapan. Di sini ada dua tokoh yang berdialog, itu Via dan Putri. Via, halo Putri, apa kabar? Putri, hai Via, aku baik-baik saja. Kamu ngomong-ngomong, kamu akan pergi kemana? Via, aku juga baik-baik saja. Aku akan bermain bulu tangkis. Apakah kamu mau ikut denganku? Putri, kamu bermain bulu tangkis? Via, ya, itu kebiasaanku sejak dulu. Putri, wow, itu terdengar menarik. Oh, aku lihat kamu lebih suka kegiatan fisik, bukan? Iya, ya aku menyukai olahraga sejak masih kecil karena ayahku adalah guru olahraga. Jika kamu ingin bergabung denganku, kamu bisa ke rumahku. Putri, tidak, aku tidak bisa bermain bulu tangkis, tetapi terima kasih ya. Iya, apakah kamu yakin? Merasa bermain bulu tangkis cukup mudah. Putri, iya benar, apakah kamu mau mengajariku suatu hari nanti? Iya, tentu saja, tidak masalah. Putri, terima kasih ya. Jadi itu adalah percakapan antara Via dan Putri. Apakah adik-adik sudah memahami bagaimana itu berdialog? Ya, jadi berdialog itu sangat mudah ya. Jadi berdialog itu kita bisa berdialog bersama teman sebangku, keluarga, guru, dan yang lain-lain. Ya, jadi Ibu di sini akan memberi latihan membuat dialog bersama teman sebangkunya. Silahkan didiskusikan apa yang mau dibuat. Bisa berupa percakapan, perkenalan, menanyakan kabar, atau apapun itu ya. Jadi sebelum membuat dialog atau percakapan, jangan lupa tulis namanya terlebih dahulu. Kemudian diberi titik 2 dan tanda kutip sebelum percakapan itu dimulai. Dan diakhiri dengan tanda kutip juga ya. Dimana adik-adik sudah selesai membuat dialognya? Sudah. Oke, jadi siapa yang mau bercakap di depan kelas? Angkat tangan. Ya, silahkan maju ke depan untuk berdialog ya. Beri tepuk tangan pada temannya yang sudah mempresentasikan hasil dialognya di depan kelas. Jadi kurang lebih begitu ya adik-adik cara kita berdialog. Ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian sudah paham kan apa itu dialog, ciri-cirinya apa saja tadi ya, ada 6 ya. Kemudian cara membuat dialog itu harus menuliskan namanya. Kemudian jangan lupa tanda titik 2 dan tanda kutip sebelum melakukan percakapan. Jika ada kalimat tanya, jangan dilupakan tanda tanya ya. Dan diakhiri dengan tanda kutip. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran Project Basic Learning. Project Basic Learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Penerapan langkah-langkah model pembelajaran Project Basic Learning yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum adik-adik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang berlaku. Contohnya kata baku dari rubah itu apa? Ya, jadi kata baku dari rubah itu ubah. Tidak ada R-nya, itu kata tidak baku. Kemudian kata baku dari apotik itu apa? Iya, betul ya. Jadi kata baku dari apotik itu apotek. Bagaimana cara kita agar mudah memahami kata-kata baku? Ya, dengan cara membuat kamus kata atau apapun itu. Ya, jadi bisa dikreasikan ya, tergantung dari adik-adik. Agar memudahkan membuat kamus kata, Ibu membagikan dalam beberapa kelompok, yaitu di sana ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok membuat satu karya agar mudah memahami kata-kata baku.
Adik-adik jangan lupa untuk menuliskan langkah-langkah dalam membuat kamus kata atau proyek yang kalian lakukan ya. Jadi semuanya sudah selesai membuat proyek pada kelompok masing-masing. Kemudian siapa yang bersedia untuk maju mempresentasikan proyeknya di depan kelas? Beri tepuk tangan kepada teman kalian. Jadi semua proyek-proyek yang kalian buat itu sangat bagus ya. Ada yang menuliskan kata beserta gambarnya, ada yang menuliskan kata dan artinya. Jadi semua itu kreasi kalian yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Jadi pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang kata baku, contoh-contoh kata baku, dan kemudian membuat suatu proyek agar memudahkan kalian memahami kata-kata tersebut. Ya, jadi sekian pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.